Kode keras dari Gary Gensler untuk Bitcoin. Apakah ini pertanda bahwa ETF spot sebentar lagi akan segera direstui oleh SEC? Atau ini hanya sebagai pemanis tambahan untuk meramaikan market kripto? Di sisi lain, uang receh punya berita tentang MicroStrategy yang terus menambah kepemilikan Bitcoin. Dan sekarang secara total, MicroStrategy sudah mengkoleksi 158.400 Bitcoin. Apakah kereta bull sebentar lagi akan mulai jalan? Atau masih ada penumpang besar yang akan ditunggu? Penasaran? Simak penjelasannya sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Pembahasan kita mulai dari perayaan Halloween yang sedikit berbeda oleh Gary Gensler, di mana dia menambahkan bumbu-bumbu terkait Bitcoin White Paper yang merayakan ulang tahun ke-15-nya tepat di akhir Oktober tahun 2023 oleh Satoshi Nakamoto sebagai anonim yang menciptakan Bitcoin. Apakah ucapan dari Gary Gensler di Halloween kemarin merupakan sebuah kode bahwa ETF spot sebentar lagi akan segera disahkan oleh SEC? Menyikapi hal tersebut, market pun langsung bereaksi dan Bitcoin itu sempat hit ke level 36.000 teman-teman. Meski after itu kita melihat penurunan kembali terjadi dan sekarang Bitcoin berada pada level 34.706. Lanjut ke berita lain dari situs X dilansir dari Wales mengatakan bahwa SEC to approve spot Bitcoin application by end of this month, says Valkyrie top manager. Ada informasi yang beredar dari manajer Valkyrie yang mengatakan bahwa SEC akan menyetujui Bitcoin ETF spot pada akhir bulan ini. Entah ini merupakan clue tambahan dari postingan Gary Gensler sebelumnya, atau ini merupakan hoax lagi yang sengaja ditebar untuk menimbulkan FOMO di kalangan retail teman-teman. Saran dari Uang Receh, jangan langsung percaya terhadap berita atau isu-isu seperti ini, karena yang pertama source-nya atau sumber beritanya belum jelas. Dan Uang Receh rasa dari berita seperti ini tercium aroma goreng-menggoreng teman-teman. Baiknya kita tetap tenang dan tunggu konfirmasi, entah itu dari SEC ataupun dari pihak aplikator yang mengajukan ETF spot Bitcoin. Selain itu, ada berita resmi dari Michael Saylor bahwa MicroStrategy kembali menambah koleksi Bitcoinnya sebesar 155 senilai 5,3 juta US dollar. Dan sekarang total kepemilikan dari MicroStrategy berada pada angka 158.400 Bitcoin. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam jangka panjang Bitcoin akan terus mengalami apresiasi harga, dan DCA adalah salah satu strategi yang paling bagus untuk berinvestasi di kripto. Berkat investasi di kripto, harga saham dari MicroStrategy yang berkode MSTR mengalami lonjakan harga yang fantastis. Di sini kita bisa melihat MSTR mengalami kenaikan sebesar 242%, bahkan lebih tinggi dari Bitcoin yang hanya mengalami kenaikan 192% sejak Januari tahun 2023, dan angka tersebut itu jauh di atas S&P 500 dan juga Nasdaq. Bahkan raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, Apple, dan Meta itu saja tidak sampai setengah dari lonjakan yang diciptakan oleh MicroStrategy. Ini artinya teman-teman, MicroStrategy sukses membuat sebuah cara yang unik untuk mendongkrak harga saham perusahaannya dan tentunya menambah keuntungan dari perusahaannya dengan melakukan hold dari Bitcoin teman-teman. Artinya keuntungan dari MicroStrategy itu ada dua hal. Yang pertama adalah hold Bitcoin dalam jangka panjang, dan yang kedua adalah kenaikan dari harga sahamnya. Kita lanjut ke price action time frame weekly. Struktur bullish sebenarnya masih sangat kuat. Bahkan di sini kita melihat Bitcoin itu sudah sempat retest ke bagian SNR dari pergerakan sebelumnya, yaitu pada level area 36.000 sampai 37.000 yang merupakan tahanan pada sekitar bulan Januari tahun 2022.
berhasil break dari level ini akan membuat Bitcoin itu mempunyai kans atau kesempatan untuk segera terdongkrak ke level 47.000, di mana uang receh percaya area 47.000 itu merupakan area major resisten. Berkaca dari pergerakan sebelumnya, rejection impulsif itu datang dari sekitar area 47.000. Ini artinya teman-teman, masih ada order sell di sekitaran area 47.000 yang bisa berakibat jika Bitcoin itu mencoba untuk retest ke level tersebut, akan ada tekanan jual yang cukup masif dari sekitaran area tersebut. Potensi selanjutnya yang bisa tercipta di weekly time frame adalah jika Bitcoin itu tidak mampu break dari level 36.000 sampai 37.000. Ada kemungkinan Bitcoin akan mengalami koreksi wajar untuk retest level SNR di sekitaran level 32.000, dan jujur secara struktur ini malah akan terlihat lebih bagus karena kita melihat struktur break and retest itu terjadi teman-teman, dan after itu barulah kita bisa melihat Bitcoin untuk strong naik ke area 47.000. Lanjut di time frame daily, overall pergerakan Bitcoin masih terbilang sideways di antara range 33.900 sampai 34.600. Meski kemarin kita melihat potensi Bitcoin itu menembus ke level 36.000, tapi Bitcoin itu gagal mempertahankan momentum bullnya, sehingga terlihat seperti sebuah fake out atau bull trap yang terjadi. Dan yang perlu kita perhatikan dalam pergerakan Bitcoin untuk beberapa hari ke depan adalah range bawah dan juga range atas untuk sideways-nya teman-teman. Akankah 33.900 ini terbreak ke bawah atau 34.600 ini terbreak ke atas? Jika terbreaknya itu ke atas teman-teman, kembali kita akan memantau level 36.000 sampai 37.000. Akankah level tersebut kembali terjadi rejection dari area sana, ataukah Bitcoin justru mampu menembus level tersebut dan berhasil breakout, yang merupakan indikasi super bullish akan kembali take action? Dan jika Bitcoin itu terbreak ke bawah, artinya menembus level 33.900, ada potensiali Bitcoin akan masuk ke masa bearish teman-teman, dimana potensiali besar Bitcoin akan retest ke level 32.000. Tinggal kita lihat area 32.000 itu mampu nggak mempertahankan pergerakan Bitcoin. Jika tidak, ada indikasi bearish akan bergerak lebih jauh teman-teman. Bisa jadi Bitcoin akan sekali lagi di bawah retest ke level 30.000. Selain itu, pergerakan sideways pada Bitcoin kali ini itu bisa mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah sideways kali ini merupakan area reakumulasi dari bigger player, yang menandakan after ini akan ada pump lanjutan. Hal ini biasanya akan terjadi cukup lama teman-teman, dan Bitcoin akan mencoba bertahan pada level tersebut. Dan kemungkinan yang kedua adalah area ini merupakan area distribusi dari bigger player, yang berarti ini akan menandakan bearish candle after ini akan segera take action. Kedua kemungkinan ini teman-teman masih cukup kuat, tinggal kita lihat konfirmasi seperti apa yang akan terjadi lewat price action. Dan tugas kita sebagai seorang retail adalah follow the market. Sebagai tambahan, halving akan terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2024. Ini bisa jadi lebih lama atau jadi lebih cepat teman-teman, tergantung hash rate yang disumbangkan oleh para miner. Jadi uang receh rasa menyambut masa halving yang sebentar lagi akan terjadi, akan lebih banyak drama itu terjadi, baik dari segi news ETF spot atau mungkin nanti bakal ada naratif baru yang akan mewarnai dunia kripto. Saran dari uang receh, jangan terlalu FOMO terhadap berita apapun. Terlebih dahulu kalian harus melakukan research, kalian harus melakukan dior terus-menerus, dan yang paling penting teman-teman, selalu manage risk kalian. Sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu like and share, dan buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free untuk berkomentar. Thanks for watching till the end. See you on the next video.